Pemirsa, 3 pegawai Pusat Lembaga Penyiaran Publik terkonfirmasi positif COVID-19. Kantor Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat ditutup selama 14 hari. Namun layanan siaran radio masih berjalan normal. Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Republik, Radio Republik Indonesia atau RRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu malam nampak sepi. Setelah 3 pegawainya positif COVID-19, kantor RRI ditutup selama 14 hari hingga 4 Agustus 2020. Ketiga pegawai yang terkonfirmasi positif berasal dari RRI Jakarta, Direktorat Teknologi dan Media Baru, dan Siaran Luar Negeri. Meski karyawan bekerja di rumah, layanan penyiaran radio masih berjalan normal. Sejumlah ruang tertentu di RRI ditutup untuk sterilisasi. Sementara itu, pemirsa, sejumlah puskesmas di Jakarta menggelar rapid dan tes swab massal di wilayah Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. 50 warga jalani tes swab setelah 1 keluarga dinyatakan positif COVID-19. Kelurahan Pisangan Baru menggelar swab tes massal kepada warga RT 11 RW 08 Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Swab tes terhadap 50 warga setelah 1 keluarga penghuni kontrakan positif COVID-19. Tes massal dilakukan karena seorang warga pulang ke kontrakan meski hasil rapid test di tempat kerjanya dinyatakan reaktif. Hasil ini ditindaklanjuti dengan swab tes di puskesmas yang ternyata positif. Berdasarkan tracing terhadap keluarganya, ternyata 3 anggota keluarga dinyatakan positif COVID-19. Kini, keluarga penghuni kontrakan langsung dibawa ke Wisma Atlet. 48 petugas PPSU Pisangan Baru juga menjalani swab tes karena bertugas di permukiman warga sehingga rentan terpapar COVID-19. Jika ada warga yang positif dari hasil swab tes akan langsung dibawa ke Wisma Atlet dan tidak diizinkan untuk isolasi mandiri di dalam rumah. Rapid dan swab tes massal juga dilakukan di pertokoan Auri, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tes menyasar pedagang, petugas keamanan, pengunjung, serta warga sekitar. Petugas menargetkan 170 tes. 120 warga menjalani rapid test dan 50 lainnya menjalani swab tes. Ini merupakan tes massal ke-7 di bulan Juli ini yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tanah Abang. Beberapa pasar di Tanah Abang sudah disisir untuk mendeteksi penularan COVID-19 di area pasar. Petugas juga berkeliling area pertokoan untuk menjangkau peserta tes dan mengimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Hasil rapid test diinformasikan sekitar 30 menit setelah pengecekan, sedangkan hasil swab test akan diinformasikan 3 hingga 5 hari kemudian. Dari Jakarta, Rina Nur Anggraini, Ari Nugroho, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan warga yang menghadiri tahlilan di Tanjung Duren, Jakarta suspek positif corona. Diduga penularan terjadi setelah adanya kontak dengan salah satu keluarga yang positif COVID-19. Puluhan warga yang menghadiri tahlilan di Tanjung Duren, Jakarta suspek positif corona. Penyebaran COVID-19 ini diduga dari salah satu warga yang mengalami sesak nafas saat menggelar tahlilan. Warga yang menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19 oleh pihak puskesmas didata dengan bantuan polisi dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan Wijaya Kusuma. Namun warga masih mencari keberadaan 7 orang yang diduga kabur usai dinyatakan positif COVID-19. Dari 30 warga yang dinyatakan positif, 20 warga dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 warga lainnya masih menjalani isolasi mandiri. Kemarin memang terdapat 1 kasus positif lagi baru yang kemudian kita tracing dan dilakukan tes swab tanggal 17 kemarin di hari Jumat. Dari 94 yang mengikuti tes swab ada 29 ya, itu yang positif COVID. Dan warga sudah ada sebagian yang sudah diisolasi di Wisma Atlet. Penyemprotan disinfektan dan juga penjagaan di RW 5 Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat dilakukan agar penyebaran COVID-19 tidak meluas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Bupati Pemalang, Jawa Tengah Junaidi, istrinya Irna Setiawati dan Sekretaris Daerah Pemalang Muhammad Arifin terkonfirmasi terpapar COVID-19. Akibatnya, seluruh ASN yang berkantor di pendopo kabupaten harus menjalani rapid dan swab test. Seluruh kawasan pendopo juga disterilisasi. Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Bupati Pemalang Junaidi dan istrinya Irna Setiawati, yang juga anggota DPRD Jawa Tengah ini, dinyatakan positif COVID-19. Seluruh ruangan di kompleks pendopo kabupaten kemudian disemprot dengan disinfektan. Para ASN yang berkantor di pendopo nantinya akan menjalani rapid dan juga swab test. Saat ini, tim penanganan COVID-19 Kabupaten Pemalang tengah men-tracing orang-orang yang pernah kontak dengan pasien positif COVID-19. Beliau habis dilakukan rapid test, kemudian beliau menghendaki dilakukan pengambilan sampel swab dan langsung hasilnya langsung dibawa ke rumah sakit M. Azhari lewat prosedur tes cepat molekuler dan hasilnya diperoleh seperti itu. Enggak, Pak Bupati, tracingnya dari mana kira-kira Pak? Apa dari warga atau dari luar kota? Ya, kita tahu bahwa beliau mobilitasnya demikian tinggi demikian tinggi. Saat ini, Junaidi, Irna Setiawati, dan 2 pejabat lain yang terkonfirmasi COVID-19 diisolasi di rumah sakit. Untuk sementara, kegiatan di lingkungan pendopo akan dibatasi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap 5 tersangka penganiaya sejumlah petugas pemakaman COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, petugas pemakaman dianiaya karena keluarga pasien positif corona menolak kerabatnya dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19. Polisi membuat 3 laporan atas kasus penganiayaan petugas pemakaman COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari keterangan saksi dan korban penganiayaan, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka berasal dari satu keluarga. Dan hasil penyidikan berubah menjadi 5 tersangka. Dan hari ini mereka juga kita lanjutkan untuk pemeriksaan para korban. Karena para korban kemarin baru kita mintakan visum dan belum bersedia dimintai keterangan, mungkin kondisinya masih kurang sehat. Sebelumnya, keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia menganiaya petugas pemakaman COVID-19 Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya di pemakaman Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keluarga pasien marah karena menolak jenazah keluarganya dimakamkan di pemakaman COVID-19 karena merasa keluarganya tidak terjangkit COVID-19 dan hasil swab test belum keluar. Menurut keluarga, almarhum masuk rumah sakit dengan gejala penyakit lambung. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur akan membuat tim dengan program kerja yang sama dengan gugus tugas pasca Presiden membubarkan gugus tugas COVID-19. Tim ini nantinya tidak hanya dari Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan instansi lainnya. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur akan membentuk tim penanganan COVID-19 menyusul dibubarkannya Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 oleh Presiden. Menurut Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, tim pengganti ini tugasnya hampir sama dengan gugus tugas COVID-19. Tidak hanya Dinas Kesehatan, banyak instansi juga akan dilibatkan. Kita tetap bentuk tim, nggak tahu namanya apa nanti. Namanya belum, Pak Sekda udah tak perintahkan untuk membentuk tim tetap supaya koordinasinya tetap sama gitu. Jadi nanti untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Surabaya yang masih tinggi, Pemkot Surabaya gencar mensosialisasikan ke warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti wajib memakai masker. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ancaman di depan mata saat ini tidak hanya virus corona, tetapi juga kemiskinan dan pengangguran yang angkanya terus meningkat. Pemerintah sejauh ini masih cukup yakin kenaikan jumlah kemiskinan dan pengangguran sesuai prediksi dan sudah punya sejumlah skenario agar masyarakat bisa bertahan hidup. Sekarang udah pengurangan air kena juga. Ya, sudah tidak punya tempat tinggal.
Nama pria ini Muhammad Supriyadi, korban PHK karena pandemi corona. Ia tinggal bersama istri dan 2 anak di Lagoa, Jakarta Utara. Ini bukan rumahnya, melainkan kontrakan yang harus ia bayar setiap bulan. Pabrik garmen tempat ia bekerja goyang karena tekanan corona. Supriyadi masuk daftar karyawan di PHK. Corona benar-benar membuatnya menderita karena harus membesarkan 2 anaknya yang kecil di saat tak punya kerjaan dan pemasukan. Sekarang udah pengurangan, harus kena juga. Ya alasan pengurangannya karena virus corona ini COVID-19, jadi karyawannya dikurangin tadi. Ibu kota Jakarta, jantung ekonomi nasional pun tak mampu menahan ganasnya sebaran virus corona. Satu persatu, karyawan kena pemutusan hubungan kerja. Di awal-awal corona saja, angka kemiskinan DKI naik dari 362.000 menjadi 480.000. Angka ini melompat 1% lebih. Hingga saat ini, angkanya dipastikan bertambah karena pemutusan hubungan kerja di perusahaan masih terus terjadi. Di daerah lain, Pandeglang, Banten, berjarak sekitar 112 km dari ibu kota Jakarta, seorang pria harus tidur di kandang kambing. Ini bukan kandang kosong, tapi ada 6 ekor kambing di dalamnya. Pria bernama Sana ini terpaksa tinggal di kandang kambing tetangga setelah rumahnya tak lagi layak ditempati dan ia tak punya uang merenovasi. Atas kebaikan tetangga, Sana mendapat makan karena mengurus kambing. Yang menyedihkan, Sana tak tercatat menerima bantuan sosial pemerintah karena tak punya KTP. Kalau ini lebih menjauh dari ibu kota Jakarta, tepatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Sastro dan istri tinggal di gubuk kecil di perkebunan warga. Sastro melewati siang dan malam hanya bersama sang istri Sugiani karena tak memiliki anak. Untuk makan sehari-hari, Sastro memancing di sungai. Ya, sudah tidak punya tempat tinggal. Ikut teman. Oh. Selama bangun-bangun ini? Ya sendiri. Bangun sendiri karena bingung sih ya. Nggak punya tempat tinggal. Ya apa adanya lah. Angka kemiskinan di Indonesia di awal pandemi corona Maret silam 1,6 juta orang, naik 0,5%. Total saat Maret 26.420.000 jiwa. Pandemi corona belum juga berakhir. Pemerintah memperkirakan penambahan angka kemiskinan terus terjadi hingga 5 juta orang. Sementara, angka pengangguran diprediksi bisa mencapai 4 juta orang. Karena adanya kenaikan PSBB ini, memang yang terkena kan lebih banyak kepada UMKM dan kelompok yang paling bawah. Jadi sekarang dengan Kementerian Sosial, Kementerian Usaha Kecil Menengah Koperasi, kita sedang mengidentifikasi mereka dan untuk memberikan bantuan sosial tapi yang produktif. Pembagian bansos memang salah satu jurus andalan pemerintah saat ini. Tapi, carut-marut data di lapangan kerap membuat bantuan salah sasaran. Kalau sudah begini, masyarakat memang harus berjuang bertahan hidup sendiri di masa pandemi yang tak jelas kapan akan berakhir. Perjuangan bertahan hidup menjadi lebih berat dan sesak ketika harus berdampingan dengan kenyataan ada anggota keluarga meninggal karena virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di Pilkada Surakarta didukung DPW P3 Jawa Tengah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Ayus Pagi.